Malaysia yang berjuang, Malaysia yang membuat branding. Konoha hanya berkoar-koar, itu semua milik Indonesia. Malaysia hanya mencontoh Indonesia. Muak saya dengar. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Lagi-lagi soal klaim antar dua negara, antara Indonesia dan juga Malaysia. Yang kita jiran sama umat beragama Islam, Malaysia banyak bantu peluang pekerjaan orang Indonesia. Tapi selalunya Malaysia kena fitnah. Konon katanya Malaysia klaim batik dari Indonesia, Malaysia klaim rendang dari Indonesia. Dan lagi banyak budaya-budaya yang netizen kata itu milik Indonesia tapi diklaim oleh Malaysia. Setahu saya Indonesia dan juga Malaysia ini ada sama-sama bangsa Melayu. Jadi dari nenek moyang itu sudah meninggalkan peninggalan tersebut. Lagian batik itu pun juga berbeda coraknya antara Indonesia dan juga Malaysia. Hari ini lagi-lagi soal kuliner yang sudah diasingkan, bahkan tak dikenali oleh orang Indonesia, tapi dikelola baik, dibungkus dan di-branding oleh Malaysia, lalu famous di negara Malaysia, bahkan sampai masuk ke media televisi Malaysia. Setelah viral, netizen Konoha kata itu milik Indonesia, Malaysia hanya mencontoh. Kita tengok dekat Google geng ya, sebetulnya makanan yang disebut tempoyak yang diklaim oleh orang Indonesia tersebut itu berasal dari mana? Tempoyak, makanan fermentasi dari durian khas etnis Melayu, memiliki asal-usul yang terkait erat dengan sejarah dan kebiasaan masyarakat Melayu di Nusantara. Makanan ini muncul sebagai cara mengawetkan buah durian yang melimpah, terutama saat musim panen. Teknik fermentasi ini telah menjadi sebagian dari warisan kuliner Melayu sejak lama. Dan Melayu itu bukan hanya di Indonesia saja, di Malaysia pun juga ada. Setahu saya, tempoyak ini yang paling sedap dekat Malaysia itu di tempat saya dulu bekerja, yaitu di Pahang, tepatnya di Temerloh. Memang rasa tempoyak ini ada rasa duriannya, dan durian itu benar-benar durian alami, rasanya itu pekat. Dan tempoyak ini ada bermacam-macam jenis. Oke lah, nanti saya akan lanjutkan ulasan-ulasan ini. Saya akan ceritakan sesuai dengan pengalaman saya ketika sewaktu saya makan tempoyak dekat Malaysia. Tapi kita simak dulu video ini. Tempoyak ikan patin, Malaysia branding Indonesia baru. Wih, ini topik sensi banget ya, tapi seru buat dibedah. Oke, kita bahas santai tapi nyelekit dikit ya, ala Jaksel. Jadi gini guys, belakangan ini banyak banget page Indonesia yang mendadak patriotik abis ngebahas tempoyak ikan patin. Katanya makanan khas Jambi, Palembang, Lampung dari zaman nenek moyang. Tapi anehnya baru rame dibahas setelah viral di mana? Yup, di Temerloh, Pahang, Malaysia bro. Lo tau nggak? Betul. Sebelum rame di Malaysia, orang Indonesia sendiri malah banyak yang nggak familiar sama tempoyak. Bahkan ada yang geli duluan denger fermentasi durian. Tapi sekarang, begitu lihat Malaysia masukin tempoyak ikan patin ke festival kuliner internasional, langsung deh muncul konten asli Indonesia. Kita punya duluan, mereka nyontek. Padahal selama ini yang ngembangin, yang brandingin, yang masukin ke restoran modern, yang bikin tempoyak jadi Instagramable tuh siapa? Malaysia coy, bukan lo. Di Indonesia, lo makan tempoyak aja masih pakai piring seng di rumah nenek. Terus sekarang mau ngomel-ngomel karena viral di luar negeri. Dan lo tahu apa yang lebih ironis? Di Malaysia, tempoyak ikan patin dari Temerloh udah jadi ikon daerah. Ada signage besar, ada promosi kuliner nasional, ada dukungan dari Kementerian Pelancongan. Di Indonesia, tempoyak lo bahkan gak dapet tempat di ajang-ajang nasional. Bahkan di TV nasional pun jarang disebut, kalah sama rendang Padang dan pecel lele. Terus begitu Malaysia dapat pengakuan UNESCO soal budaya kuliner, itu sebenarnya punya kita.
Bro, yang ngelola dengan serius siapa dulu? Yang kasih panggung siapa dulu? Lucunya lagi, di postingan CE Rising itu malah mereka ngebandingin tempoyak ikan patin dari Indonesia sama khao yam dari Thailand, bukan Malaysia. Artinya, bukan Malaysia tuh nggak nuntut-nuntut juga. Mereka cuma jalanin brandingnya pelan-pelan, konsisten. Sementara lo ngambek pas udah telat branding. Makanya guys, sebelum nyinyir, mending mikir. Makanan tuh nggak cukup cuma jadi warisan, tapi juga harus dirawat, dipromosiin, dikasih nilai komersial. Kalau lo cuma teriak ini punya kita, tapi nggak ada aksi nyata, ya akhirnya yang terkenal negara sebelah. So next time, sebelum lo marah-marah soal klaim budaya, coba tanya dulu, lo udah beneran lestarikan belum? Atau cuma bangga kalau udah viral duluan di luar negeri? Gitu aja sih cuy, jangan baper ya. Ini buat refleksi, bukan provokasi. Kita bisa kok bangga sama budaya sendiri, asal bukan cuma di kolom komentar doang. Betul. Oke, lanjut bang, lanjut. Oke, Lanjut, cuy, keren. kita lanjut ya. Kita gas terus sampai nasi jadi kerak nih. Oke. Jadi gini ya bro, fenomena kayak gini tuh udah sering banget kejadian. Bukan cuma tempoyak ikan patin doang. Lo inget gak waktu batik booming di dunia? Malaysia masukin batik ke ajang fashion internasional, terus langsung netizen mas dua pada panik. Itu batik punya kita, batik asli Indonesia. Lah selama ini lo ngapain aja? Baru gercep pas udah viral di luar. Sekarang kejadian lagi sama tempoyak. Lucunya, selama ini yang paling konsisten ngangkat tempoyak sebagai produk premium justru Malaysia. Lo tahu nggak di Temerloh tuh ada restoran khas patin, dari level warung sampai restoran hotel, udah ada SOP masakannya, branding produk lokalnya, bahkan masuk daftar makanan wajib coba di Pahang. Sementara lo, di Jambi sendiri aja, anak muda banyak yang malah milih makan ayam geprek ketimbang tempoyak. Yang lebih nyentil lagi, sekarang mulai ada page-page dari Indonesia yang kayak ngotot banget bikin konten, tempoyak bukan Malaysia. Tempoyak udah ada dari zaman Sriwijaya. Lah iya, kita nggak debat itu bro. Tapi yang bikin tempoyak naik pamor global tuh siapa? Malaysia. Yang berani bawa ke meja internasional, yang bikin iklan dan masukkan ke kalender pelancongan negara tuh siapa? Bukan lo. Malaysia. Lo masih sibuk debat di kolom komentar sambil bawa nama Majapahit. Jujur Li, ini bukan masalah siapa duluan. Ini soal siapa yang ngerawat dan ngebangun narasi dengan rapi. Betul. Malaysia tuh pinter main branding dari makanan, budaya, sampai fashion. Sedangkan lo kadang sibuk ributin spelling doang. Itu seharusnya ditulis tempoyak, bukan tempuyak. Buset, lo pikir UNESCO peduli sama ejaan? Terus parahnya lagi, begitu ada yang nyebut khao yam mirip sama nasi ulam Melayu, langsung ada yang komen, itu sih mirip nasi dari Sumatera Selatan, Thailand nyontek. Astaga. Bro, dunia tuh luas, makanan bisa evolve. Sama-sama dari kawasan yang historically saling tukar pengaruh. Nggak semua harus diklaim jadi milik eksklusif lo. Kayak lo punya tetangga masak rendang, masa lo langsung bilang, lo nyontek masakan gue ya. Padahal bisa aja dia juga dapat resep dari nenek moyangnya yang dulu dagang di pasar yang sama. Makanya cuy, daripada ngabisin waktu buat nyinyir, tiap ada yang sukses bawa budaya kita, kenapa nggak kita dukung sama-sama? Atau kalau lo sirik, ya tandingin. Bukan cuma di medsos, tapi di dunia nyata. Betul. Daftarin warisan budaya lo ke UNESCO, lestarikan makanan lo di rumah lo sendiri, ajak anak muda masak tempoyak daripada ngonten challenge jelly spicy. Karena kalau enggak, lo cuma jadi penonton yang ribut doang tiap negara lain dapat spotlight. Dan kayak kata pepatah orang Jaksel, ngaku-ngaku punya budaya, tapi ngelihat piring sendiri aja jarang. Wah. Yuk bisa yuk, bangga boleh, tapi jangan amnesia sejarah dan malas gerak. Warisan budaya itu bukan buat dipajang doang, tapi buat dihidupin. Kalau lo setuju ya jangan berhenti sampai nyinyir aja. Gas lah, bikin karya, bikin gerakan, bukan cuma komentar. Gas lagi cuy. Dan lo tahu nggak kalau kita gali lebih dalam, ini bukan cuma soal makanan doang ya. Ini tuh udah jadi refleksi dari pola pikir bangsa kita yang kadang terlalu reaktif, tapi kurang proaktif. Nunggu viral dulu, baru ribut. Nunggu negara lain apresiasi dulu baru merasa terancam. Bro, budaya lo tuh bukan bom waktu yang meledak pas disentuh orang lain. Tapi sayangnya, lo memperlakukannya kayak gitu. Tempoyak tuh contoh konkret. Dari zaman dulu, nenek moyang kita udah pinter fermentasi durian buat nyimpen rasa dan nutrisi. Tapi seiring zaman, generasi muda kita malah makin jauh dari dapur. Yang ada sekarang, generasi tempoyak rebahan. Kalau nggak lihat di TikTok atau Instagram, mereka nggak akan tahu itu makanan apaan. Yang mereka tahu cuma, bau durian. Padahal lo nggak sadar, itu aroma sejarah bro.
Nah, beda sama di Malaysia. Mereka tuh ngerti cara bikin sesuatu yang tradisional jadi relevan di era modern. Lo lihat tuh, anak muda Malaysia bisa bangga makan tempoyak di cafe hipster. Dibalut modern plating, dikasih nama fancy, patin in tempoyak emulsion with jasmine rice. Lo bisa? Lo masih makan patin tempoyak di rumah sambil ngomel-ngomel karena piringnya pecah. Terus lucunya lagi, pas ada restoran Malaysia buka cabang di Eropa dan nawarin menu tempoyak, netizen plus 62 langsung naik pitam. Itu mencuri budaya kami. Hello, lo sendiri bikin restoran khas Jambi di luar negeri aja? Nggak ada. Di Jakarta aja susah cari yang jual tempoyak. Jadi jangan heran kalau Malaysia duluan yang terkenal. Branding mereka konsisten, promosi mereka jalan, dan yang penting, mereka nggak sibuk nyinyirin negara lain tiap hari. Gue kadang mikir ya, mungkin kita tuh lebih suka menang di kolom komentar daripada menang di dunia nyata. Wah. Kita merasa udah cukup berkontribusi buat budaya, cuma dengan repost konten dan komen itu punya kita. Padahal budaya tuh kayak tanaman, kalau lo nggak rawat, nggak siram, nggak kasih sinar, ya mati bro. Iya, betul. Dan kalau orang lain yang rawat, ya jangan marah kalau mereka yang panen. Ini bukan masalah nasionalisme, tapi kedewasaan budaya. Kita harus bisa bedain mana yang namanya inspirasi Magyarisme dan mana yang emang hasil kerja keras branding. Jangan asal tuduh semua nyontek, padahal lo sendiri nyimpen warisan budaya lo di laci berdebu. So ya bro, daripada sibuk nuding Malaysia tiap kali mereka terkenal karena sesuatu yang kita juga punya, mending kita mulai nanya ke diri sendiri. Betul. Lo udah ngapain buat budaya lo? Karena kalau jawaban lo cuma nge-like dan komen di Facebook, ya udah. Jangan baper kalau akhirnya budaya lo lebih dikenal orang lain. Oke, kita lanjut sampai tuntas ya bro. Karena ini udah bukan cuma sekadar tempoyak doang, ini udah nyentuh soal mentalitas bangsa. Lo bayangin deh, Malaysia tuh nggak pernah ngaku-ngaku tempoyak tuh eksklusif punya mereka. Tapi yang mereka lakukan adalah angkat, rawat, dan bawa ke level yang lebih tinggi. Mereka branding, mereka presentasikan secara profesional, mereka bikin orang luar tertarik. Tempoyak di tangan Malaysia tuh bukan cuma makanan kampung yang bau durian, tapi jadi cultural pride, ikon daerah, simbol identity. Sementara lo baru nyari-nyari asal-usulnya pas Malaysia udah jalan di depan. Lo panik nyari referensi, buru-buru bikin konten, asal komot gambar dari Google, kasih caption, warisan nenek moyang Nusantara. Tapi ya gitu deh, asal klaim, gak ada aksi. Budaya lo tuh bukan kompetisi rebutan copyright bro. Tapi lo memperlakukannya kayak rebutan username TikTok. Itu username gue duluan, padahal gue gak aktif. Kalau memang lo bangga, kenapa nggak dari dulu lo promosikan tempoyak ikan patin ke dunia? Kenapa bukan lo yang bikin versi fusionnya? Kenapa bukan lo yang ngundang chef internasional cobain tempoyak lo? Karena jujur aja kita seringkali cinta budaya sendiri itu cuma pas udah di tangan orang lain. Dan yang paling ngeselin, ada juga yang bilang ikan tempoyak itu Melayu bukan Malaysia. Lah bro, Malaysia tuh negara yang isinya Melayu juga. Iya, Lo pikir Melayu itu eksklusif Indonesia? Melayu itu bangsa, bukan paspor. Dari Sumatera sampai Patani, dari Riau sampai Kelantan, dari Jambi sampai Singapura, itu semua satu rumpun. Jadi kalau mereka ngerawat budaya Melayu, itu bukan maling, bro. Itu bagian dari identiti mereka juga. Yang mencuri itu bukan mereka yang nge-branding budaya Melayu dengan bangga. Yang mencuri justru lo, yang tiap hari ngeluh soal budaya tapi nggak pernah ngapa-ngapain buat jagainnya. Anjir. Lo mencuri peluang anak cucu lo bangga punya budaya karena lo lebih sibuk marah daripada melestarikan. Dan terakhir ya bro, jangan heran kalau satu hari nanti dunia kenal tempoyak sebagai makanan khas Pahang, bukan Jambi. Wah. Karena yang lo rawat dengan mulut, mereka rawat dengan tindakan. Yang lo viralkan dengan emosi, mereka viralkan dengan strategi. Wow. So sekarang tinggal pilih, lo mau terus nyinyir tiap negara lain sukses ngebawa budaya lo, atau lo mau ikut berperan aktif ngebangun kebanggaan itu bareng. Karena bangsa yang cuma bisa nyinyir akan terus tertinggal dari bangsa yang sibuk kerja. Gitu cuy. Terserah lo sekarang, mau lanjut nyalahin orang lain atau mau benerin cara lo ngejaga budaya sendiri. Lanjut bang, fakta ini bang, real. Lanjutkan aja. Gas terus bro, kita belum kelar. Gas. Nih ya, lo pernah mikir nggak kenapa budaya Melayu yang tersebar dari Sumatera sampai Thailand Selatan itu lebih banyak dikenal karena branding Malaysia atau Thailand, bukan Indonesia? Kenapa Pak? Padahal lo tuh punya sejarah panjang, lo punya konten. Tapi ya gitu deh, mentalitas kita kadang lebih sibuk mikirin siapa yang lebih dulu, bukan siapa yang lebih berkembang.
Lihat aja khao yam dari Thailand, makanan sederhana nasi biru dari bunga telang, sambal, sayur ulam di tangan Thailand jadi sajian kerajaan. Mereka gabungin cerita sejarah, nilai kesehatan, sama presentasi yang cantik. Padahal konsep nasi ulam tuh juga hidup di Melayu Sumatera. Tapi lagi-lagi siapa yang rajin ngasih spotlight? Lo di sini sibuk cari footage YouTube lama buat ngebuktiin kita punya duluan, tapi mereka di sana sibuk syuting dokumenter Netflix tentang kuliner mereka. Jadi ya wajar kalau satu dunia bilang tempoyak itu dari Pahang, bukan dari Jambi. Karena yang konsisten angkat, jaga, lestarikan, dan promosiin itu mereka. Sementara lo baru rame pas rame. Budaya lo tuh bukan barang musiman yang cuma lo angkat kalau FYP doang, bro. Dan satu hal yang paling bikin miris, banyak dari lo yang bahkan gak pernah makan tempoyak seumur hidup. Tapi begitu ada negara lain yang terkenalin, langsung marah. Iya. Lah lo marah-marah soal hak milik, tapi gak kenal rasanya. Sama aja kayak lo rebutan motor tapi gak bisa naik motor. Budaya tuh bukan cuma urusan siapa punya duluan, tapi siapa yang ngerawat lebih konsisten. Oke. Dan sayangnya lo tuh baru sadar berharganya budaya lo setelah ada negara lain yang ngelihat nilainya duluan. Dan jangan heran ya kalau nanti tempoyak ikan patin dimasukkan dalam daftar makanan warisan dunia UNESCO oleh Malaysia. Wow. Karena dari segi effort, mereka pantas. Lo mau protes? Silakan. Tapi lo udah daftar belum? Udah bikin pameran, udah edukasi generasi muda, udah ada di kurikulum sekolah. Jadi bro, mending sekarang lo stop dulu deh nyinyir-nyinyir di komen. Ganti dengan gerakan nyata. Bikin festival makanan Jambi, bikin video YouTube yang ngasih edukasi soal tempoyak, ajak anak-anak muda masak bareng kalau nggak punya duit, minimal angkat konten lokal, pakai cara yang kreatif. Karena budaya itu nggak bisa hidup sendiri. Betul. Butuh lo. Kalau nggak, ya udah, siap-siap aja budaya lo diaku dunia sebagai milik orang lain, karena lo sendiri nggak jaga. Dan kalau lo masih bilang kenapa sih Malaysia suka ngaku-ngaku, gua balikin. Kenapa lo nggak bergerak duluan? Jawab dulu itu. Mantap. Baru kita bisa ngomongin Mantap. siapa yang layak dapat spotlight. Macam inilah bukti dan juga fakta keseriusan Malaysia untuk membranding budaya-budaya yang contoh macam makanan tempoyak tersebut sampai mendapatkan perhatian oleh para pelancong-pelancong asing. Jangan hanya berkoar-koar, jangan hanya cakap klaim di media sosial, tapi buktikanlah di dunia nyata agar dunia tahu kalau ini benar-benar milik kamu, siapa yang mengembangkan. Karena meskipun kita sama-sama buat satu hal yang sama, tapi belum tentu rasanya itu juga sama. Saya akan memberikan sedikit pengalaman saya, geng, sewaktu saya itu bekerja di Malaysia dan memakan tempoyak tersebut. Awal-awalnya memang saya dengar tempoyak ini macam gimana gitu, karena namanya aja tempoyak. Saya ingat tempoyak ini ya kurang sedap. Tapi setelah saya rasakan, waduh, bikin ketagihan, geng. Dan di Malaysia tempoyak itu ada bermacam-macam. Di waktu saya pergi ke kedai itu ada 3 macam tempoyak, geng. Tempoyak patin ya, ini ada 3. Ada tempoyak patin ikan sungai, ada juga ikan patin kolam, ada juga ikan patin liar. Harganya pun juga berbeda-beda, rasanya juga berbeda-beda. Yang dimaksud ikan kolam ataupun indukan lah ya, yang dipelihara oleh manusia tempatan, itu yang ditaruh air yang bukan mengalir, geng, air yang jenda di kolam lah ya, di kolam itu namanya ikan kolam, itu yang paling murah. Dan atasnya lagi itu ikan patin sungai yang harganya lebih mahal dan rasanya juga lebih sedap. Ikan sungai itu berada di sungai tapi dikasih macam jaring ya, biar ikan itu tak lari. Jadi orang-orang sana itu membelainya itu di sungai tersebut. Nah, yang lagi mahal itu ikan liar. Ikan liar itu ikan patin sungai yang berkeliaran, nggak ada yang membelah, nggak ada yang merawat gitu. Jadi benar-benar liar, itu yang paling mahal. Dan yang membuat saya pelik, ikan patin tempoyak dekat Malaysia itu antara kepala dan juga bawah ataupun daging itu lagi mahal kepalanya. Awal-awalnya saya tak percaya kalau itu mahal, lebih mahal kepalanya.
Saya rasa dua jenis. Yang pertama itu bawah ataupun dagingnya, yang kedua itu kepalanya. Memang rasanya jauh berbeda lagi setiap tiga kepalanya. Dan itu yang membuat saya itu semakin ketagihan. Tapi macam mana lagi? Tempat saya belum ada, meskipun netizen berkuar-kuar itu milik Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.